Perkenalkan, nama saya Henry. Saya dari Albertus Agung, tadi sudah disebutkan. Rumah saya di Jalan Pleret, KM 1,5. Jadi sebenarnya topik ini banyak dibahas, terutama untuk saat ini ya, persoalan sampah di Jogja. Saya ada foto-foto sejak 2 tahun, beberapa titik di Jogja. Yang terakhir viral Mandala Krida, itu sudah, kalau 70 truk sampah ada itu belum terangkut di depo. Kita juga punya persoalan sampah sejak 2 tahun lalu. Jadi Gereja Pringgolayan ini 2 tahun lalu sampah itu cuma ditaruh lalu diangkut ke luar. Jadi setiap 3 hari sekali ada satu pick up mengangkut semua sampah yang ada di gereja ini. Jadi Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup pada waktu itu memetakan salah satu persoalannya itu tentang sampah. Lalu kita coba kelola, mengelolanya seperti apa nanti kita bisa, teman-teman yang lain juga bisa sharing. Jadi saya, Mbak Pur, Mbak Rina, Bu Ivana, Bu Yuni, Pak Darno, teman-teman yang aktif di Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup itu pada awalnya memang kita bergelut di pengelolaan sampah. Tapi sebenarnya bukan itu, karena kita lebih ke edukasi. Jadi sampah itu muncul ketika ada konsumsi dari manusia. Jadi kalau dulu sebelum ada plastik, belum ada sampah, itu disebut sampah karena ada manusia modern yang membungkus di luar bungkus yang bisa diurai. Jadi karena ada plastik, ada styrofoam, maka itu muncullah sampah. Lanjut, Mbak. Ya, yang terjadi kalau tidak diangkut saat ini, yang sering keliling Jogja dari dekat Lapangan Karang, Mandala Krida, Pengok, Gembira Loko, bahkan sekarang di sepanjang jalur Gejayan itu setiap 1 minggu sekali harus diangkut keluar. Ini contoh-contoh Bapak Ibu, teman-teman, depo yang sudah nggak muat ini di Pengok. Seperti ini kondisi saat ini. Jadi sebenarnya yang kita diskusikan itu tidak jauh dari persoalan di Jogja. Ini yang asal taruh di jalan, di tepi jalan, bahkan di tahun baru tahun ini seperti ini kondisinya. Jadi sampah, kondisi Jogja saat ini realnya. Silakan, Mbak. Ya, mengapa terjadi? Persoalannya karena kita masih mencampur antara sampah, semoga di sini sudah tidak organik, lalu anorganik dicampur jadi satu, diikat jadi satu plastik kresek, lalu ditaruh, diserahkan pada tukang angkut, tukang sampah. Kita sudah bayar 40-50 ribu, udah dipikir udah selesai. Padahal itu kita memindahkan dari persoalan dari sini dan ke tempat lain. Silakan lanjut, Mbak. Bapak Ibu, teman-teman, ini yang terjadi 2023. Ada yang 2000, ini kebanyakan 2023. Kalau informasinya ada 30 TPST yang terbakar di seluruh Indonesia di tahun 2023. Kenapa piungan selamat, aman? Karena piungan meledak dulu, menjadi persoalan sebelum di TPS yang lain. Jadi apa yang menyebabkan terbakar? Karena tadi semua sampah organik, sisa makanan, sisa yang bisa busuk yang membuat gas metana itu muncul, itu masih jadi satu, lalu ditumpuk-tumpuk lalu itu menyebabkan kebakaran. Ini paling parah terjadi di Lowi Gajah, Jawa Barat. 21 Februari 2005 itu ada ledakan dan longsoran yang menyebabkan 157 orang meninggal. Itu warga sekitar, pemulung yang ada di kelongsoran itu ada 157. Maka hari itu 21 Februari saat ini diperingati sebagai Hari Sampah Nasional. Jadi sering diperingati sebagai Hari Sampah. Biasanya dihubungkan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup.
Silakan lanjut, Pak. Ya, ini kalau semua sampah tercampur kondisinya seperti ini, TPA Piungan sebelum sekarang ya. Kalau dulu dari sosok dari atas itu kelihatan sapi-sapi semua. Sekarang sapinya sudah untuk korban. Ya, lanjut Mbak. Ya, intinya begini. Sampah ketika kita kumpulkan, lalu kita dikumpulkan di rumah, lalu diangkut oleh tukang sampah, dibawa ke depo, lalu meludak seperti ini, lalu dibawa ke TPA, TPST, itu sebenarnya tidak selesai. Yang benar itu sampah dikelola dari rumah. Maka sebenarnya ketika saat ini menjadi persoalan, semua harus kembali ke kita. Kita harus bisa menjadi contoh untuk lingkungan sekitar kita. Jadi TPA kita kondisi open dumping dibuka terus, langsung ditaruh-taruh, dicampur itu nggak akan selesai. Kita hanya pindah sekarang persoalan pindah ke minggir, persoalan pindah ke nitian, persoalan pindah. Kalau masih dicampur, tidak diolah, tidak dipisahkan yang organik, itu akan menyebabkan terus saja persoalan akan menjadi bertambah. TPA Piungan itu dibangun 1995, mulai dibangun. Harusnya 2013 kemarin sudah tidak untuk membuang, tapi pada kenyataannya sampai sekarang masih dibuat regulasi-regulasi yang menuju untuk tetap membuang ke sana. Ya, kalau secara internasional seperti ini, Bapak Ibu, kondisinya banyak sampah yang dimakan oleh paus, beberapa meninggal mati. Ada di Filipina, ada di California, ada yang penyu kena jaring seperti ini. Nelayan-nelayan di daerah pesisir itu semakin jauh kalau mencari ikan. Jadi kondisi di dunia seperti ini, tapi kondisi di Indonesia paling parah karena sampah di laut kita cukup besar. Jadi menjadi persoalan nelayan, juga persoalan pencemaran secara umum. Ya, Bapak Ibu, saya dan Bu Yuni nanti akan memberikan beberapa contoh, karena yang paling bermasalah itu kalau yang anorganik sudah bisa menyelesaikan, teman-teman. Diapakan? Kalau di gereja kita sudah kita pilahkan sejak Juni 2021 ya, Ibu. Jadi sudah dipilahkan, nanti yang laku dijual, yang residu itu dibuang. Hanya yang residu yang dibuang.